Halo anak-anak, ketemu lagi bersama Mem Yunike di kelas fisika. Kali ini kita akan belajar mengenai resultan gaya. Selamat belajar ya. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu menggambar bentuk gaya menggunakan diagram vektor. Dan yang kedua, menghitung resultan gaya searah dan berlawanan arah yang segaris kerja ataupun yang tidak. Nah, di video sebelumnya kalian sudah belajar pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan sebuah benda bergerak. Gaya merupakan besaran vektor, besaran yang memiliki nilai dan arah, sehingga gaya dapat digambarkan menggunakan diagram vektor. Diagram vektor diilustrasikan dalam bentuk anak panah, dengan pangkal anak panah menunjukkan titik awal vektor, dan ujung anak panah menunjukkan titik ujung vektor. Arah dari anak panah menunjukkan arah dari vektor tersebut, sedangkan nilai suatu vektor adalah panjang dari vektor tersebut. Istilah resultan gaya pertama kali disebutkan dalam hukum Newton. Resultan gaya adalah keseluruhan gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam sebuah sistem. Perhatikan gambar berikut ini. Gaya yang diberikan pada troli tersebut adalah searah dan segaris kerja, sehingga resultan gayanya dijumlahkan antara F1 dan F2. Sedangkan pada peristiwa tarik tambang, gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah berlawanan. Sehingga untuk menghitung resultan gaya harus dikurangi antara gaya-gaya yang bekerja ke arah kanan dan yang ke arah kiri. Baik anak-anak, jadi perbedaannya adalah jika gaya-gaya yang bekerja searah, maka resultan gaya harus dijumlahkan. Sedangkan jika gaya-gaya yang bekerja berlawanan arah, maka resultan gaya harus dikurangi. Dan ingat, jika arahnya ke kanan, tandanya plus, dan jika arahnya ke kiri, tandanya minus. Bagaimana cara menghitung resultan gaya yang tidak segaris kerja? Jika gaya yang bekerja pada benda saling tegak lurus, besar resultan gaya yang dialami oleh benda dapat kita hitung dengan rumus Pitagoras. Baik anak-anak, setelah kalian memahami konsep resultan gaya, kita akan bahas beberapa contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Hitunglah resultan gaya yang bekerja pada benda dan tentukan arah gaya tersebut. Penyelesaian soalnya yaitu kita hitung gaya yang arahnya ke kanan dan gaya yang arahnya ke kiri. Untuk gaya yang ke kanan itu 160 Newton dikurangi total gaya yang ke kiri sebesar 280 Newton, sehingga 160 dikurangi 280 bernilai minus 120 Newton. Tanda minus artinya arahnya ke kiri. Soal nomor 2, hitunglah resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut jika kedua gaya saling tegak lurus seperti gambar berikut ini. Penyelesaian soalnya kita hitung resultan gaya dengan menggunakan rumus Pitagoras. Akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat menjadi akar 9 ditambah 16, hasilnya akar 25. Jadi nilai resultan gaya sebesar 5 Newton. Soal berikutnya, hitunglah resultan gaya yang bekerja pada benda berikut ini. Penyelesaiannya, kalian gunakan rumus Pitagoras. Tetapi terlebih dahulu kalian harus menyelesaikan gaya-gaya yang arahnya sejajar. Dan kalian harus mengingat tanda positif itu untuk yang arahnya ke kanan dan ke atas, sedangkan tanda negatif untuk yang ke kiri dan ke bawah. Jadi setelah dihitung gaya-gaya yang sejajar, maka hasilnya menjadi akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 36 sama dengan akar 100, sehingga resultan gayanya menjadi 10 Newton. Baik anak-anak, demikianlah materi mengenai resultan gaya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.